kuat mengarungi berbagai era dan menjadi dikdaya. Menjadi penguasa di pasar perangkat pintar dengan produk yang tak bisa lepas sedikit pun dari genggaman masyarakat sekitar. Bagaimana prospek bisnis ke depannya? Dan bagaimana kita sebagai investor bisa ikut merasakan keuntungannya bersama? Perkenalkan, saya Bram Raditya Kusyairi sebagai analis dalam riset investasi PT Era Jaya Swasembada Tbk. Saya merekomendasikan beli saham Era Jaya dengan target harga 625 atau 37% potensial upside dari penutupan perdagangan 21 Agustus 2025. Kokoh berdiri dan konsisten berekspansi. Didirikan pada 1996 sebagai distributor perangkat telekomunikasi, Era memiliki visi menjadi salah satu pemain utama dalam distribusi perangkat teknologi. Perjalanan mencapai milestone baru dengan berhasil melantai di bursa pada 2011. 29 tahun berdiri dan kini Era menjadi dikdaya di pasar smartphone dengan 56% pangsa pasar domestik. Cakupan bisnis yang telah merambah ke 3 negara didukung masifnya jangkauan distribution center, reseller, dan juga outlet retail semakin memperkuat posisi Era sebagai pemain utama di pasar ponsel pintar. Saat ini kepemilikan Era terdiri dari PT Era Link Internasional, masyarakat, dan juga saham treasury. Strategi diversifikasi dan menguatkan retensi menjadi kunci. Segmen ponsel dan tablet masih mendominasi pendapatan Era saat ini. Namun Era terus aktif melakukan diversifikasi ke berbagai segmen lain dengan profit margin yang lebih tinggi. Diversifikasi ini membagi segmen Era ke dalam 4 lini bisnis, yakni digital, wellness, active lifestyle, dan juga food and nourishment. Era membangun loyalitas pelanggan setianya melalui My Era Space. Melalui platform ini, Era membangun engagement dengan para pelanggan dengan penawaran spesial dan layanan ekstra yang tak bisa didapatkan pelanggan umum. Jumlah member My Era Space tumbuh signifikan dengan 36% CAGR dan 14 juta member per kuartal 1 2025. Tak hanya My Era Space, Era juga mengoptimalkan penjualan melalui berbagai saluran lain, baik itu website hingga e-commerce besar. Menjelang akhir kuartal 1 2025, Amerika Serikat memberikan kejutan dalam event Liberation Day. Donald Trump untuk pertama kalinya mengumumkan pengenaan tarif ke berbagai negara. Dampaknya instan bagi pasar saham. Berbagai bursa global terjun bebas, tak terkecuali Indonesia. Kebanyakan muncul akibat adanya kekhawatiran pengenaan tarif dapat meningkatkan inflasi global yang berujung pada pelemahan ekonomi dan daya beli. Terlihat, PCE dan Core PCE yang kembali naik pada Mei, setelah sebelumnya konsisten turun mendekati target The Fed. The Fed masih enggan memangkas suku bunganya menitik beratkan inflasi yang masih berada di atas target dan pasar tenaga kerja yang dinilai solid. Namun pada Juli, pasar tenaga kerja mulai menunjukkan pelemahannya. Dengan unemployment rate yang meningkat, klaim awal dan lanjutan pengangguran yang berada di atas ekspektasi dan menjadi yang tertinggi sejak 2021. Pada 18 Agustus, pasar mengekspektasikan cut rate sebesar 25 bips dengan probability 85%, serta cut rate hingga 50 bips pada akhir tahun 2025. Ekspektasi pemangkasan suku bunga yang semakin dekat, serta kesepakatan negosiasi tarif dengan para trading partners yang terus dilakukan menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi global. Sejalan dengan ini, IMF turut merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi lebih positif pada riset Juli dibandingkan April lalu. Mengawali tahun dengan ekonomi yang melemah, terlihat dari tingkat inflasi yang terus turun dan PDB kuartal 1 yang dirilis di bawah ekspektasi. Sejalan dengan itu, retail sales juga mengalami pelemahan, meskipun sempat ada sedikit pertumbuhan akibat acara keagamaan, Imlek, dan juga Lebaran. Setelah itu, retail sales justru mengalami kontraksi yang lebih dalam. Melihat kondisi ini, BI memberikan stimulus moneter berupa pemangkasan suku bunga hingga 75 bips per Juli. Pemangkasan suku bunga memberikan dampak positif bagi ekonomi. Tingkat inflasi kembali naik ke dalam rentang target BI, serta PDB kuartal 2 yang dirilis di atas ekspektasi. Indeks keyakinan konsumen pun konsisten naik sejak Mei yang menunjukkan konsumen kembali optimis terhadap kondisi perekonomian dalam negeri. IMF turut merevisi outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih tinggi pada riset Juli dibandingkan April lalu. Potensi besar pasar ponsel pintar. Pengiriman smartphone terus bertumbuh meski ada sedikit perlambatan. President's Research melihat market size smartphone pada 2034 mencapai 1 triliun US dollar dengan laju pertumbuhan 8% CAGR. Tahun lalu, Asia Pasifik mendominasi pasar smartphone dengan 44% pangsa pasar global. Indonesia menduduki peringkat 4 sebagai negara dengan pengguna smartphone terbesar di dunia. Data dari BPS menunjukkan jumlah dan persentase penduduk yang menggunakan smartphone terus bertumbuh. Analis memproyeksikan 75% penduduk Indonesia menjadi pengguna aktif smartphone pada 2030. Pertumbuhan ini memberi dampak positif bagi bisnis Era Jaya. Terlihat dari penjualan smartphone Era Jaya yang terus mengalami kenaikan.
Siklus makin singkat, menjual lebih cepat. Survei yang dirilis Kata Data, 86% masyarakat Indonesia mengganti smartphone-nya di bawah 3 tahun. Model yang makin cepat rilis, tuntutan update software, serta hardware yang sudah tidak mumpuni mendorong para pengguna untuk mengganti smartphone. Berkah bagi smartphone murah, brand dengan harga menengah ke bawah seperti Transsion Group dan Xiaomi mendominasi pertumbuhan market share di tengah kondisi ekonomi yang melemah. Hal ini berdampak pada penurunan ASP secara nasional. Di sisi lain, ponsel premium primadona pelanggan setia Era Jaya. Brand premium seperti Apple dan Samsung mendominasi penjualan Era Jaya dengan market share yang terus meningkat. Pelarangan penjualan produk Apple pada akhir tahun lalu berdampak pada perlambatan pertumbuhan penjualan smartphone Era. Dominasi brand premium ini juga membuat ASP Era konsisten mengalami kenaikan. Di tengah segmen smartphone yang dominan, segmen non-smartphone pun tak kalah menjanjikan. Segmen wearable memiliki pertumbuhan signifikan sebesar 24% CAGR dalam 5 tahun. Potensi yang besar juga hadir dalam segmen electric vehicle dengan pertumbuhan yang fantastis. Market share EV passenger car diproyeksikan menjadi 29% pada 2030 atau melonjak 2 kali lipat dibanding 2024. Hadirnya Xpeng di Indonesia dapat memperkuat diversifikasi keragaman produk Era yang berdampak positif pada kinerja keuangan ke depannya. Industri F&B memiliki kontribusi terhadap PDB yang terus bertumbuh dalam 10 tahun terakhir. Industri supermarket juga memiliki pertumbuhan omset yang signifikan secara nasional. Hadirnya Era dalam segmen food and nourishment semakin membuat saluran pendapatan Era beragam. GPM yang relatif lebih tinggi pada sektor ini dapat memperkuat profitabilitas Era sebagai perusahaan retail terlengkap di Indonesia. Competitive positioning Era dinilai melalui model Porter 5 Forces. Ancaman hadir dari bargaining power of supplier, mengingat jumlah supplier yang sedikit dan sangat unik untuk setiap produknya, membuat ketergantungan Era terhadap supplier akan sangat tinggi. Threat of new entrants dinilai sedang karena akses terhadap supplier global yang terbatas, regulasi yang sering berubah, serta economic of scale yang tinggi untuk menyamai kemampuan bisnis Era saat ini. Bargaining power of customer berada dalam tingkat sedang karena besar dan beragamnya target pasar Era, sehingga perseroan dapat dengan mudah meraih calon pembeli baru. Competitive rivalry within industry dinilai sedang, mengingat banyaknya kompetitor mulai dari skala kecil hingga besar. Threat of substitution product dinilai kecil karena saat ini belum ada produk yang mampu menggantikan teknologi smartphone dalam memenuhi aktivitas keseharian, serta beragamnya lini bisnis Era membuat pelanggan memiliki banyak pilihan ketika produk yang diinginkan belum tersedia. Pendapatan masa depan yang mapan. Forecasting analis lakukan dengan mempertimbangkan faktor seperti pertumbuhan penduduk, persentase penduduk pengguna smartphone, pengguna aktif yang dikombinasikan dengan data pengiriman smartphone ke Indonesia, serta unit smartphone terjual Era Jaya, dan nilainya dihitung dengan proyeksi ASP smartphone Era. Pendapatan Era diproyeksikan tumbuh 18% CAGR dalam 5 tahun ke depan, mempertimbangkan besarnya market size smartphone di masa depan. Penjualan smartphone Era diproyeksikan tumbuh 8% CAGR hingga 2030 mendatang. Diversifikasi ke segmen dengan margin yang lebih tinggi. Segmen aksesoris dan lain-lain memiliki pertumbuhan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Analis memproyeksikan segmen ini dapat tumbuh dengan laju yang sama hingga 5 tahun ke depan, dan berkontribusi 19% terhadap net sales Era pada 2030. Diversifikasi ini berdampak positif bagi profitabilitas Era dengan memiliki kenaikan GPM dengan OPM dan NPM yang dijaga stabil. ROA dan ROE perusahaan diproyeksikan meningkat ke depannya, menunjukkan perusahaan yang semakin optimal dalam memanfaatkan aset dan ekuitasnya. Proses bisnis semakin efisien, kokoh mengelola utang emiten. Pada rasio aktivitas, perusahaan semakin efisien, terlihat dari DSO dan DPO yang konsisten menurun. Analis memproyeksikan DSO dan DPO dapat dijaga stabil dalam 5 tahun mendatang. Tantangan hadir dalam mengonversi persediaan menjadi pendapatan yang mengalami kenaikan pada kuartal 1 2025. Analis memprediksi lonjakan persediaan ini sebagai aksi front-loading antisipasi tarif dagang yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Dengan meredahnya kekhawatiran pasar terhadap tarif, analis memproyeksikan DSI Era dapat kembali ditekan. Cash turnover ratio konsisten naik, menunjukkan efisiensi penggunaan kas untuk menghasilkan pendapatan. Likuiditas perusahaan mumpuni dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terlihat dari current ratio yang stabil di atas angka 1. Quick ratio cenderung rendah akibat tingginya tingkat persediaan Era. Analis memproyeksikan current ratio dan quick ratio Era Jaya dapat stabil meningkat dalam 5 tahun ke depan. Rasio solvabilitas dari Era cenderung mengalami kenaikan, menunjukkan perusahaan lebih banyak memanfaatkan utang dibandingkan modal sendiri dalam berekspansi. Dan menunjukkan kondisi yang sehat. Utang dengan risiko yang lebih tinggi seperti utang bank menunjukkan rasio yang lebih rendah, yang menunjukkan struktur utang Era yang tetap kokoh.
Analis memproyeksikan solvabilitas perusahaan akan stabil dan semakin membaik dalam 5 tahun mendatang. Posisi Era dalam persaingan kompetitor serupa. Secara valuasi, Era dinilai cukup murah dibandingkan kompetitor. Profitabilitas memiliki tingkat yang lebih rendah dibandingkan MAPI, meski lebih tinggi dibanding kompetitor lain. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan produk utama antar kedua perusahaan ini. Era dinilai efisien dalam operasionalnya karena memiliki rasio aktivitas yang berada di bawah rata-rata industri. Secara solvabilitas, Era cenderung di bawah rata-rata. Namun, perusahaan memiliki financial leverage yang lebih tinggi, yang menunjukkan pemanfaatan yang lebih optimal dari sisi keuangan untuk kemajuan bisnis. Altman Z-Score Era berada dalam rentang safe zone yang menunjukkan Era aman secara finansial. Kemampuan membagi dividen Era solid jika dibandingkan para kompetitor, yang ditunjukkan dari besaran dividen, payout ratio, dan dividen yield yang semuanya lebih tinggi dari rata-rata. Valuasi, nilai intrinsik yang menarik. Valuasi dilakukan dengan dua metode. DCF/FCFF dipilih karena perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan free cash flow to firm, serta DDM yang dipilih karena perusahaan rutin membagikan dividen. DCF/FCFF dihitung mempertimbangkan FCF, WACC, dan terminal growth. Hasilnya, nilai intrinsik diperoleh sebesar Rp872. DDM dihitung mempertimbangkan CAGR, dividen 5 years, cost of equity, dan projected dividend. Hasilnya, nilai intrinsik sebesar Rp381. Kombinasi keduanya dilakukan dengan pembobotan yang seimbang, yang didapati nilai intrinsik Era Jaya sebesar Rp625 atau 37,6% potensial upside. Era Jaya Sustainable Goals. Era memiliki visi menjadi Green Retail Operation melalui 3 pilar ESG. Aspek environment, Era berfokus pada efisiensi karbon, pengelolaan limbah B3 dan non-B3, dan konservasi energi. Pilar ini memenuhi 4 poin SDGs. Aspek sosial, Era berfokus pada pengembangan advokasi, pemberdayaan UMKM, serta wellness. Pilar ini memenuhi 6 poin SDGs. Governance, Era berfokus pada transparansi dan accountability, serta risk management compliance. Pilar ini memenuhi 3 poin SDGs. Era memiliki ESG rating 14.7 yang masuk dalam kategori low risk exposure terhadap risiko ESG. Pada 2024, Era mengkonsolidasikan lebih banyak perusahaan dalam laporan kinerjanya. Sebuah inisiatif yang baik dalam memberikan transparansi terhadap para investor. Good Corporate Governance Era memiliki nilai 8.4 jika dihitung menggunakan matriks GCG dari OECD. Nilai yang baik meskipun ada aspek yang perlu ditingkatkan. Manajemen Era Jaya menjabarkan terdapat 6 kategori risiko yang mungkin terjadi. Manajemen telah menyiapkan mitigasi untuk semua risiko yang mungkin timbul. Analis memberikan penilaian tambahan berupa dampak dan probability risiko tersebut akan terjadi. Risiko yang ada diantaranya risiko ketidakpastian ekonomi, risiko regulasi bisnis, risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dari pihak lawan transaksi, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko likuiditas. Area penting dalam pergerakan saham Era ke depannya adalah area kotak merah, titik-titik Fibonacci, dan support diagonal hitam. Pergerakan saham Era diprediksi akan melanjutkan pelemahan hingga menyentuh support diagonal hitam, didorong volume yang mengecil dan RSI yang masih berada di bawah level 50. Setelahnya, Era akan berkonsolidasi membentuk pattern ascending triangle. Area beli Era berada di lingkaran biru, baik di 415 hingga 430 sebagai titik rebound pertama, 440 hingga 460 sebagai area konsolidasi sebelum breakout area kotak merah, dan area 490 hingga 500 jika saham Era confirm telah breakout pattern tersebut. Selanjutnya, pergerakan Era akan menuju area resistance hitam dan melanjutkan konsolidasi sesaat sebelum kemudian breakout dan mencapai target price analis. Sentimen positif dari makroekonomi didorong tingginya potensi bisnis di masa depan, valuasi yang menarik, serta banyaknya pilihan entry point secara teknikal membuat analis optimis merekomendasikan beli saham Era Jaya. Mari membangun wealth kita bersama dengan diversifikasi ke saham Era Jaya.